Hai saudara-saudari, berjumpa lagi di program ini, Panggilan Iman. Dan saya juga selalu mengucapkan terima kasih untuk saudara yang setia mendengarkan channel YouTube ini. Kiranya anugerah Tuhan, kasih Tuhan, kemurahan Tuhan selalu kita alami. Bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Oh iya, saudara-saudari, tema yang saya mau bagikan mengenai hidup tidak sia-sia sampai akhir tuamu. Sampai masa tuamu, hidup kita tidak sia-sia. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Apa tandanya? Bagaimana buktinya? Kalau hidup kita tidak sia-sia. Atau sebaliknya, bagaimana caranya untuk kita dipulihkan, di mana kehidupan yang latar belakangnya sudah hancur karena pergaulan, karena salah jalan, dan lain-lain. Dan ini jawaban yang sangat tepat. Jadi saudara, jangan kecil hati bagi kehidupanmu yang mungkin latar belakangnya kurang baik. Selama kita kembali kepada Tuhan, kita bertobat, kita mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan dan Dia sanggup mengubah hidup kita, pasti kita diselamatkan. Pasti kehidupan kita berbeda. Memang hidup manusia tidak ada yang tahu. Tetapi Alkitab mencatat umur manusia kurang lebih dari 70 tahun. Atau selebihnya adalah bonus. Namun kehidupan manusia ini begitu singkat. Hidup hanya satu kali. Jadi mari kita alami supaya hidup kita tidak sia-sia sampai masa tua kita. Untuk mendengar kebenaran firman Tuhan sebagai dasar landasan iman kita, kita awali selalu dengan doa. Mari kita bersama-sama beriman kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, kami datang dengan kerendahan hati. Kami mau hidup di dalam menjalani kehidupan kami. Kami tidak mau buang waktu kami begitu saja dengan hal yang sia-sia. Tapi kami mau hidup sampai masa tua kami. Kami berguna. Kami berdampak, berkualitas. Karena kami ada di dalam Kristus. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu. Berikan hikmat pengertian. Sehingga ada kuasa firman Tuhan ketika kami baca dan kami menghidupinya, mempraktekannya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara, kita buka firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal 92 ayat 13 sampai 16. Mazmur 92 ayat 13 sampai 16. Saya baca ayat 13 dan saya akan jelaskan ayat demi ayat. Ayat 13. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Kunci utama adalah terletak pada orang benar. Supaya hidup kita tidak sia-sia, sampai masa tua kita adalah hidup benar. Apa yang dimaksud dengan hidup benar? Hidup benar artinya kita ada di dalam Kristus. Yang mana hidup lama kita ada perubahan. Sekalipun belum 100% sempurna. Tetapi ada bedanya. Orang yang belum mengenal Tuhan dengan benar
dengan orang yang hanya sekedar mengenal saja, tahu adanya Tuhan, tetapi tidak mengalami perubahan. Ada perbedaan. Orang benar itu terletak di dalam Kristus. Hidup baru, artinya hidupnya sudah milik Tuhan. Beriman kepada Tuhan. Mempercayai Dia satu-satunya Sang Juru Selamat. Allah yang maha kuasa. Allah yang maha segalanya. Artinya selama dia hidup, dia tidak lupa. Segala sesuatu dilakukan untuk mengasihi Tuhan. Karena sudah menerima kasih karunia itu, anugerah itu, dengan cuma-cuma. Mari saudara yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita masih punya pengharapan untuk hidup kita tidak sia-sia. Untuk hidup kita tidak sembarangan. Sampai masa tua kita berdampak, berkualitas. Nah saudara, dikatakan orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Penulis pemazmur ini, kalimat atau ucapan perkataannya itu adalah sebuah lambang atau dibunyikan seperti puisi atau seperti orang yang jatuh cinta kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan, mengalami Tuhan. Jadi pemazmur di sini melukiskan, yaitu orang benar di dalam Tuhan seperti pohon korma. Bukan berarti kita jadi pohon, ya saudara. Tetapi pohon korma ini mengingatkan kepada kita, yaitu kita memiliki karakter, pembentukan karakter. Karakterlah yang akan membuat kita bertahan mengikut Tuhan, mengasihi Tuhan. Berkualitas hidup kita kepada Tuhan. Jadi tidak sekedar beragama, tidak sekedar agamawi atau ritual dalam keagamaan, melainkan karena ada perubahan karakter. Sekali lagi, kita memang tidak sempurna, tidak 100% bisa sempurna. Tetapi ada perubahan karakter. Sehingga hidupmu tidak sia-sia. Hidup yang tidak sia-sia itu bukanlah bergantung dengan hal-hal duniawi. Atau dipandang secara duniawi. Oh, karena kamu miskin, karena kamu susah, atau karena hidupmu sudah rusak, sudah hancur. Tetapi di pandangan Tuhan, engkau bisa berubah. Bagi Tuhan, bahkan Tuhan berkata, bagiku tidak ada yang mustahil. Bagi manusia sulit, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup mengubah hidupmu. Tuhan sanggup memberikan engkau pengharapan. Asalkan kita mengalami pribadi Tuhan itu sendiri. Amin. Orang benar itu harus menyadari bahwa Tuhan sudah mengasihi kita. Maka kita akan hidup sama seperti Tuhan. Bahkan firman Tuhan juga berkata bahwa ciptaan Tuhan itu adalah hidup kita yang baru. Yang lama sudah berlalu, tetapi sesungguhnya yang baru sudah datang. Itulah ciptaannya. Artinya, kita mengalami proses karakter yang berkualitas. Saudara, dunia ini kehilangan karakter. Segala sesuatu dihalalkan, segala sesuatu digampangkan, segala sesuatu maunya serba instan.
tetapi karakternya kurang baik. Karakternya lemah. Tahukah saudara, pohon korma ini ditanam bijinya, lalu ditaruh tekanan, entah itu batu atau media apapun, sehingga biji korma ini masuk ke dalam lebih lagi, dan berakarnya dimulai dari dalam. Lalu saking kuatnya akar itu, maka pohon itu atau akar itu mengangkat batu yang besar, sehingga pohon itu akan tumbuh dan berbuah korma. Kormanya, buahnya manis, banyak dikagumi orang. Pohon korma sudah tahan dengan namanya badai atau apapun musim yang terjadi. Karena di Israel ada pohon korma. Ada tanah yang menanam pohon korma. Ini adalah suatu gambaran. Ini adalah suatu contoh bahwa karakter kita yang pertama-tama harus berubah. Yang pertama-tama harus mengalami perubahan. Sehingga badai apapun silih berganti menekan hidup saudara. Saudara tidak mudah menyerah. Saudara tidak mudah putus asa. Karakter saudara sudah terbentuk. Seperti contoh tentara-tentara. Mereka harus dilatih, dibentuk mental mereka, karakter mereka, supaya ketika menjaga keamanan bangsa Indonesia yang begitu besar ini, dari segala musuh, dari segala apapun yang terjadi, mereka kuat, mereka mampu, mereka maju melangkah maju. Karena apa? Karakternya sudah kuat. Demikianlah hidup kita. Tidak sia-sia kalau karakter kita sudah terbentuk, mental kita sudah kuat. Karena orang yang diproses itu sakit, tetapi hasilnya sungguh sangat luar biasa. Miliki karakter di mana firman Tuhan, karakter yang paling hebat, luar biasa, adalah Tuhan Yesus sendiri. Dia memberikan teladan yang terbaik bagi kita orang-orang percaya. Lalu dikatakan lagi, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Ya, pohon aras. Batangnya yang besar, kokoh, kuat. Angin apapun dia tetap kokoh. Demikian hidup kita. Kita menjadi kokoh. Karena apa? Iman kita sudah dibentuk, sudah diproses, sudah terlatih dengan firman-Nya. Kita dimampukan karena firman. Kita dikuatkan karena ada firman. Bukan hanya sekedar tulisan, tetapi ini buku kehidupan. Ini sumber kehidupan. Saudara yang lemah, yang merasa tidak berdaya, yang merasa putus asa, mengasihani diri sendiri, lihat. Bacalah firman ini. Maka engkau akan mengalami perubahan. Tapi jangan lupa, undang hadirat Tuhan. Undang Roh Kudus, Roh Allah itu sendiri. Saudara akan punya karakter yang kuat. Kita bisa lemah. Ya, memang kita bisa lemah. Tetapi kalau ada Roh Kudus, Roh Allah itu, yang kita mohon, minta kekuatan, maka Dia akan memampukan kita. Badai apapun,
dalam hidup kita, kita dimampukan oleh Roh Kudus. Sehingga kita tidak mudah menyerah. Ayat selanjutnya, ayat 14. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Mereka yang ditanam di bait Tuhan. Memang pada waktu itu ada yang namanya ruang Maha Kudus, ruang kudus, pelataran. Nah, saudara, dikatakan tadi, bait Allah ini melambangkan yaitu hidup kita sendiri. Tubuhmu adalah bait Allah. Bahkan Yesus pun disebut bait Allah. Jadi kita pun adalah bait Allah. Bait Allah adalah ruang yang kudus. Ruang yang maha kudus, maha mulia, berkenan di pandangan Allah yang esa. Mereka ditanam di bait Allah. Ya, orang-orang percaya pasti imannya akan tertanam, bertumbuh, pasti hidupnya berbeda. Hidupnya selalu tidak lupa, tidak lepas yang namanya mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Karena kita sudah menerima segalanya dengan cuma-cuma. Jaminan yang kekal, jaminan yang pasti ada di dalam Tuhan Yesus. Karena Dia adalah jalan, hidup, dan kebenaran. Tidak ada ilah lain. Hanya satu-satunya Sang Juru Selamat. Satu-satunya jalan keselamatan hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah yang esa. Nah, saudara, dikatakan tadi, mereka yang ditanam di bait Tuhan. Berbicara tentang rumah Allah, tempat kediaman Allah, kemahnya Allah. Hidup kita juga adalah bait Allah yang suka melayani Tuhan, memuji Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, membangun mesbah Tuhan. Akan bertunas di pelataran Allah kita. Pelataran Allah kita. Artinya siap melayani. Ketika kita sudah dipenuhi dengan kehidupan rohani kita, maka kita akan bergerak siap melayani Tuhan. Untuk orang-orang lain. Untuk jiwa-jiwa. Supaya banyak orang mengalami kasih Tuhan Yesus. Dan hidupnya berbeda. Hidupnya tidak sia-sia sampai masa tuanya. Ayat 15. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Haleluya. Ya, sampai masa tua kita berkualitas, berdampak. Jadi hidup ini singkat. Memang tidak ada yang tahu kapan kita meninggal dunia. Tetapi hidup hanya satu kali. Muliakanlah Tuhan dengan hidupmu. Tidak ada kata terlambat. Oh, saya sudah tua. Oh, saya sudah hancur. Tidak ada kata terlambat. Tuhan bisa mengubah hidupmu yang dari buruk menjadi lebih baik. Lebih indah, lebih mulia. Itulah perubahan yang sejati. Karena hanya Tuhan Yesus lewat firman-Nya yang berkuasa. Bukan sekedar bacaan biasa, buku biasa, tetapi sumber segala-galanya. Dialah firman yang nyata. Firman yang telah menjadi manusia adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara, kita secara manusia, secara jasmani tidak bisa lagi melihat Tuhan secara jasmani. Tapi
Dia ada, yaitu ada firman. Sehingga hidup kita diterangi dengan firman. Diterangi dengan kehendak Tuhan. Maksudnya Tuhan. Siapa yang rindu masa tuanya berkualitas, berdampak? Mari saudara, saya ingatkan, tidak ada kata ketinggalan masa tuamu. Sampai masa tuamu, Tuhan bisa membuat engkau berkualitas, berdampak. Dimulai dari hal kecil, hal sederhana. Lakukan dengan tekun, dengan setia. Jangan suka membanding-bandingkan orang. Jangan, saudara. Tetapi mulailah saudara, percaya, yakin, tetap tekun. Maka hidup saudara berkualitas. Karena apa? Karaktermu sudah diubahkan. Saya yakin itu jaminannya. Hidupmu tidak sia-sia sampai masa tuamu. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Ya, artinya awet muda. Perhatikanlah, orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, hidupnya sepertinya awet muda. Padahal banyak masalah, banyak tekanan, banyak ujian, banyak tantangan hidup. Tetapi ada firman sehingga memancarkan kemuliaan Tuhan. Awet muda. Mau usia berapapun tetap kelihatan awet muda. Bukan karena soal banyaknya uang atau banyaknya harta. Itu tidak jaminan. Tetapi karena kita sudah diproses. Itulah indahnya kalau kita mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Karakter kita diubahkan seperti Tuhan Yesus. Berbeda dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan atau yang menolak Tuhan. Menjadi gemuk dan segar. Ini bicara tentang kualitas. Kualitas hidupmu sampai masa tuamu. Engkau dihargai orang, dihormati orang, disegani orang. Karena hidupmu sungguh sangat berbeda. Berbeda karena apa? Karena ada sinar kemuliaan Tuhan, terpancar kemuliaan Tuhan. Sangat berbeda. Hidupmu ada inner beauty, karisma, ada Roh Kudus. Sehingga orang lain melihat engkau ada damai, ada kedamaian. Amin. Ayat selanjutnya dikatakan, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Sehingga hidup kita berfungsi menjadi saksi Tuhan, bahwa Tuhan itu benar, Dia menyelamatkan kita, Dia membuat hidup kita punya pengharapan, tidak menyerah, tidak putus asa, tidak terbawa arus dunia, tetapi selalu ada pengharapan. Bahwa Ia gunung batuku, ya, di mana di tanah Israel tempat persembunyian dalam peperangan atau musuh yang mengejar-ngejar. Tempat perlindungannya adalah gunung batu. Ini berbicara tentang sesuatu yang kita lukiskan. Betapa Tuhan sendirilah sebagai jaminanku, sebagai perlindunganku. Maka hidupku pasti berarti. Sekali lagi, jangan pernah membandingkan dirimu dengan orang lain. Tapi untuk belajar, untuk melihat teladan yang baik, silakan belajar. Tetapi yang utama adalah kejarlah Tuhan.
kejarlah kehendaknya, sukailah firman-Nya, dan tidak ada kecurangan padanya. Tuhan itu adil. Tuhan itu pembela saudara. Lakukan saudara dengan transparan, ikhlas, tulus, rendah hati, maka Tuhan akan membelamu. Tidak ada kecurangan pada Tuhan. Tuhan tahu siapa yang harus dibela. Tuhan tahu siapa yang harus dikasihi. Karena dia ada di dalam Tuhan. Itu saja firman Tuhan. Saya percaya sangat memberkati saudara. Mari hidupmu tidak sia-sia sampai masa tuamu. Dan sekalipun engkau merasa hidupmu sudah hancur atau hidupmu sudah ketinggalan, tidak mungkin bisa berubah, stop. Saya tidak percaya itu. Saya percaya Tuhan sanggup mengubahkan. Tuhan sanggup memulihkan keadaan. Asalkan engkau meresponi firman Tuhan dengan benar. Dan engkau datang kepada Dia, sungguh-sungguh bertekun, mencari Tuhan, berkenan, mencari perkenanan Tuhan. Itu saja yang saya bagikan. Saya percaya Roh Kudus akan terus berbicara, karena Dia Roh yang tanpa batas, sanggup menolong hidupmu. Dan saya akhiri selalu dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, Engkau baik. Hidup kami berguna. Hidup kami pasti tidak sia-sia, karena kami punya karakter, sifat, wibawa, otoritas Tuhan. Dan kami Tuhan, yang memang dulunya atau belakangan ini hidup kami salah jalan, atau latar belakang kami hancur. Tuhan, tolong kami. Tuhan Yesus, berikan hidup yang baru, supaya kami benar-benar mengenal Engkau dengan benar. Dan kami mau hidup di dalam Engkau, yakin di dalam Engkau, percaya penuh di dalam Engkau, bahwa Engkau sanggup mengubahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu berkuasa atas kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hidupmu berarti bagi Tuhan. Tidak ada kata ketinggalan di dalam Tuhan, selama kita tetap ada dan bergantung pada Tuhan. Itu saja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Haleluya.